warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bermajlis di dalam atau di sebuah majlis di antara majlis-majlis yang terbaik, yaitu majalisul ilm. Ini merupakan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Berapa banyak saudara kita yang tidak mendapatkan taufik untuk duduk di majelis ilmu, atau mereka memiliki keinginan namun tidak diberikan kemudahan. Maka hakikatnya ini termasuk nikmat Allah yang paling besar, yang sepantasnya kita syukuri. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema tausiah kita malam ini adalah hidup bermasyarakat dengan bimbingan ilmu syar'i. Ini di antara tema yang sangat penting, karena kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial. Maka kita butuh bimbingan dari syariat, dan bimbingan Allah dan Rasulnya sudah lengkap dalam masalah ini. Karena pentingnya perkara ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memerintahkan kita agar bermuamalah dengan orang lain itu dengan akhlak yang mulia. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah
dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah, susulah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan dalam kitab Tahdhibus Sunan, Tahdhib Sunan Abi Dawud di jilid yang ke-13 di halaman 130, kata beliau rahimahullah, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Allah menggabungkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah yang mana takwaan kepada Allah, definisi yang terbaik adalah definisi kata Imam Ibnu Qayyim, definisi dari Thalib bin Habib rahimahullah, yaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu wa takhafu iqabahu. Engkau mentaati Allah, menjalankan perintah Allah di atas ilmu, di atas cahaya, kita beramal menjalankan perintah Allah, tidak ikut-ikutan berdasarkan ilmu. Kemudian hal itu yang mendorong dirimu adalah mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap hukumannya. Tidak ada tujuan yang lain. Wa tatruk au tajtanib maksiat Allah, dan engkau menjauhi maksiat kepada Allah ala nuri minallah, juga di atas cahaya, di atas ilmu. Tahu bahwa sesuatu itu perkara yang Allah haramkan, sehingga dia menjauhinya. Dan ketika engkau meninggalkan atau menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, itu juga tarju thawaballah wa takhafu iqabah, karena engkau mengharapkan pahala darinya dan takut kepada hukumannya. Allah menggabung, atau Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kalau tadi Rasulullah menyebutkan wa adbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha, susulah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, agar niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Ini termasuk bentuk ketakwaan, karena seorang hamba itu tidak dituntut untuk tidak berbuat dosa, karena tidak ada yang seorang hamba
satupun yang tidak pernah berbuat dosa, sebagaimana Rasulullah mengatakan kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Namun yang dituntut wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik hamba yang banyak berbuat dosa, berbuat salah, itu adalah yang banyak bertaubat. Jadi yang dituntut dari kita adalah bertaubat, bukan tidak pernah berbuat dosa, karena itu tidak mungkin. Demikian juga Allah beriman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah hanya membagi hambanya menjadi dua golongan, yang bertobat dan yang tidak bertobat. Yang tidak berdosa tidak ada. Yang tidak bertobat itulah orang-orang yang zalim. Jadi menyusul perbuatan buruk dengan kebaikan itu termasuk bentuk ketakwaan, dan kebaikan yang terbesar yang menghapus keburukan adalah taubat, di samping amalan-amalan soleh yang lainnya. Kenapa demikian? Li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena bertakwa kepada Allah itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ini yang pokok, yang paling utama. Wa husnul khuluqi, sedangkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi, akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallahi. Jadi ketakwaan kepada Allah itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba. Wa husnul khuluqi yad'un nasa ila mahabbatihi. Sedangkan akhlak yang mulia itu akan mengajak, akan mendorong, akan menarik manusia untuk mencintainya, mencintai hamba tersebut. Jadi ini ikhwana fillah, barakallahu fikum wa ahlikum, pentingnya kita memiliki perhatian yang besar di dalam kita bergaul dengan manusia, dengan masyarakat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin di jilid yang kedua di halaman 294, beliau rahimahullah mengatakan ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama itu semuanya merupakan akhlak. Dan akhlak yang paling wajib adalah akhlak kepada Allah, dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya untuknya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW dengan mutaba'atuhu, mengikuti beliau, iktida'uhu, meneladani beliau, mahabbatuhu, mencintai beliau, wa nusratuhu, membela beliau, bil aqwal wal afal, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kemudian akhlak kepada hamba-hamba Allah yang lain. Faman zada 'alaika fil khuluqi, maka siapa yang lebih baik akhlaknya
dibandingkan dirimu, zada alaika fiddin, berarti dia lebih baik agamanya dibandingkan dirimu. Akhlak kepada orang lain, kepada masyarakat, itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-shahihah nomor 1590, beliau bersabda, inna akmalal muslimina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya kaum muslimin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Coba perhatikan. Nah, yang ini selalu kita ingat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kaum muslimin yang paling sempurna imannya itu bukan orang yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling baik akhlaknya. Kenapa demikian? Jangan dipahami bahwa ilmu itu rendah, enggak. Ilmu itu pokok. Tapi ingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu akan membentuk pemiliknya memiliki akhlak yang mulia. Dan tidak mungkin seorang itu akan bisa memiliki akhlak yang baik tanpa ilmu, tidak mungkin. Ketika Rasulullah menegaskan bahwa kaum muslimin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, itu bukan merendahkan ilmu, tapi ilmu itu hanya akan bermanfaat jika diamalkan. Dan akhlak yang baik hanya bisa diraih dengan ilmu. Kalau kita bertanya akhlak itu seperti apa? Akhlaknya Rasulullah yang terbaik. Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya beliau menjawab, akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, ya itulah akhlaknya Rasulullah. Seperti Rasulullah, Al-Quran. Artinya beliau mengamalkan, beliau yang terdepan di dalam mengamalkan Al-Quran dengan segala sisinya, dengan tauhidnya, dengan keikhlasannya, dengan keimanannya, dengan amal solehnya, dengan meninggalkan keburukan dan yang lainnya. Sangat banyak. Seluruh ajaran Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan betapa besar kedudukan akhlak yang mulia, di mana kaum muslimin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya, bukan yang paling banyak ilmunya. Karena bisa jadi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Bisa jadi. Jangan kita sampai salah paham. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Al-Majmu' Ar-Ra'iq di halaman ke-19, beliau mengatakan, yumkinu an yakuna fil awam man yakhafullaha akthar wa akthar min kathirin minal muntasibina ilal ilmi. Bisa jadi pada orang-orang awam ada orang-orang yang
mereka jauh lebih takut kepada Allah dibandingkan sekian banyak orang-orang yang menyandarkan kepada ilmu, dibandingkan para penuntut ilmu. Faka'annama yata'allamu liyadhlim, seakan-akan sebagian orang yang menuntut ilmu itu, dia menuntut ilmu tujuannya untuk berbuat zalim. Zalim itu jangan dipahami hanya mukul orang, ngambil hartanya orang. Zaliman yang terbesar menipu manusia dalam urusan agama. Mengajak kepada bid'ah, itu kalau ya, atau berfatwa mengikuti selera manusia, atau di kalangan orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, dia melemparkan syubhat yang tidak nampak, yang orang menganggap itu sebagai al-haq. Syubhat itu mirip dengan al-haq, banyak manusia yang tertipu. Wa yata'allam kaifa yakdzib wa yaftari. Jadi seorang itu belajar tujuannya bagaimana dia bisa berdusta, bagaimana dia memfitnah. Jadi semata-mata ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Karena Rasulullah menegaskan yang paling baik di antara kaum muslimin, yang paling baik akhlaknya. Dan sudah saya tegaskan bahwa akhlak yang pertama itu kepada Allah. Ketika kita mengatakan akhlak yang terbaik, berarti akidahnya yang terbaik, keikhlasannya yang terbaik, mutabaannya kepada Rasulullah yang terbaik, amal ibadahnya yang terbaik, kemudian akhlak dia kepada manusia. Jangan kemudian dianggap hanya sekedar akhlak kepada manusia, tidak. Tapi mencakup, termasuk. Rasulullah tidak mengatakan yang paling baik dari atau yang paling sempurna imannya dari kaum muslimin adalah orang yang paling banyak ibadahnya atau paling banyak ilmunya. Tidak demikian. Oleh karena itulah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga mengingatkan ketika beliau membacakan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik di antara kalian itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka di situ beliau rahimahullah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inna akramakum indallahi a'lamukum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang paling berilmu di antara kalian. Allah tidak mengatakan demikian. Ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu yang bermanfaat, yang akan menghasilkan kemuliaan di sisi Allah adalah hanyalah ilmu yang diamalkan. Maka yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak ilmunya, tetapi yang paling banyak ketakwaannya.
Karena bisa jadi orang itu memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Bisa dilihat dalam kitab beliau Gharatul Asyrithah di jilid yang pertama di halaman 104. Demikian juga yang tidak kalah penting yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika akhlak kita buruk, muamalah kita kepada manusia buruk, itu akan mengancam akidah, ya, bukan perkara yang remeh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir surat As-Saffat di halaman ke-39 beliau menegaskan, wa idza fasadal khuluqu fasadatil aqidah. Kalau akhlak itu rusak, maka akan rusak pula akidah. Ulama yang mengatakan bukan perkara remeh akhlak itu. Kenapa demikian? Kok bisa? Kenapa? Kalau akhlak itu rusak, akidah itu rusak. Kalau akhlak manusia itu rusak, manusia akan benci kepada orang-orang yang mendakwakan akidah yang benar. Jika orang-orang yang mendakwahkan akidah yang benar itu akhlaknya rusak, manusia akan benci, akan menjauh. Demikian juga hal itu ditegaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Qiyamul Ramadan di halaman ke-7 dan ke-8. Kata beliau, al-ilmu idza lam yaktarin ma'ahul ikhlas wan nazahatu fil akhlaq. Ilmu jika tidak disertai dengan keikhlasan, memiliki ilmu atau ketika menuntut ilmu tanpa keikhlasan dan tanpa kebersihan, kemuliaan akhlak, kana dhararuhu ala sahibi aktsara min naf'ihi, maka madarat ilmu itu kepada pemiliknya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kenapa demikian? Kama yusiru ila dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau nilai sahih tentunya. Beliau jadikan syahid, matsalul ladzi yu'allimunan nasa al khaira. Permisalan seorang yang mengajari manusia kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa yansa nafsahu, tapi dia melupakan dirinya sendiri, dia tidak mengamalkan ilmu dia. Di antaranya orang yang jelek akhlaknya itu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana dia menghafal Al-Quran, bagaimana dia mempelajari hadis Rasulullah yang di situ hasungan kepada akhlak yang mulia, tapi dia sendiri akhlak yang jelek. Maka
Permisalan dia kama salis siraj, seperti siraj, lentera. Yudhi'un nasa atau yudhi'ul nasi wa yuhriku nafsahu. Dia memberikan penerangan untuk orang lain, ya kan, namanya lentera atau pelita, ya, lampu lama itu ya, bukan listrik. Kalau listrik kan enggak ya. Ini permisalannya. Tetapi membakar dirinya, lilin bisa ya, lilin itu menerangi orang lain, tapi dia lama-lama habis membakar dirinya. Lihat bagaimana kesudahan orang yang tidak memiliki akhlak walaupun dia memiliki ilmu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah dalam kitab Sabilur Rasyad di jilid yang pertama di halaman 236, wal muslimuna fi hadzal zaman, kaum muslimin di zaman ini hum aktsaru mani'in li ghairihim min ad-dukhuli fil Islam. Mereka merupakan penghalang terbesar bagi selain mereka, bagi orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa demikian? Beliau katakan ya, mayoritas ya yang menghalangi orang-orang kafir untuk masuk Islam, ya, penghalang terbesar adalah kaum muslimin sendiri. Artinya mayoritas mereka li'adami tamak, mereka tidak berpegang teguh dengan Islam, wanhirafihim anjadatihim, mereka menyimpang dari jalan yang benar, wa bu'dihim an akhlaqihi, dan jauhnya kaum muslimin dari akhlak-akhlak Islam. Berapa banyak kaum muslimin sekarang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kaum orang-orang kafir benci pada Islam? Berapa banyak kaum muslimin yang berzina, mencuri, berdusta, berbuat jahat, berbuat kriminal, dan berbuat keburukan yang lain. Fakta kan? Seperti itu pula secara lebih khusus kalau keburukan-keburukan itu terjadi di tengah-tengah salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di antara kita ada orang yang akhlaknya buruk, apalagi melakukan kriminal, akan mencoreng dakwah salafiyah. Mau tidak mau, orang awam itu tidak akan melihat ya orang itu dengan pakaiannya, atau si fulan itu hafalannya Al-Quran berapa, oh sudah hafal 30 juz, atau dia bacaannya bagus, atau dia titelnya tinggi, atau dan yang lainnya dari penilaian-penilaian fisik atau lahiriah. Pertama kali yang akan mereka nilai adalah akhlaknya, perbuatannya. Sehingga kalau baik, secara tidak langsung mereka berdakwah dengan akhlak mereka. Kalau buruk, berarti mereka menjauhkan manusia dari al-haq, dari sunnah terkhusus. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menasihatkan hal itu dalam Kitabul Ilm di halaman 37, 38. Kata beliau rahimahullah, katsirun minan nas
indahum ghairah wa hubbul khair. Banyak manusia yang memiliki semangat dan cinta kebaikan, semangat menjalankan agama, walakin la yasa'unnan nasa bi akhlaqihim, tetapi mereka ini tidak disukai oleh manusia karena akhlak mereka yang buruk. Bayangkan, akhlak mereka yang buruk membuat manusia lari, benci. Oleh karena itulah di halaman ke-39 beliau mengingatkan al-hikmah an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq. Sikap hikmah itu adalah dengan seorang penuntut ilmu, kita semua ini penuntut ilmu dengan segala kekurangannya atau dengan tingkatannya, yaitu mendidik orang lain dengan akhlaknya. Tafadhal adzan dulu.
tidak akan dilihat. Jadi inilah ikhwana fillah, barakallahu fikum wa alaikum jami'an, beberapa kalam di Rasulullah SAW dan para ulama yang menjelaskan betapa pentingnya kita berakhlak yang mulia. Ini adalah kunci di dalam kita bermuamalah. Kepada manusia, dengan masyarakat, terlebih-lebih orang-orang awam. Kita harus terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai terjadi kan di sebagian daerah, kalau di masjid itu, masjid yang campur dengan orang awam, yang lebih datang dahulu ke saf pertama itu orang-orang awam. Salafin itu banyak, ya tidak semua ya, dan tidak di semua tempat, yang sering masbuk. Aib. Orang awam lebih terdepan. Kalau itu jadi kebiasaan, kalau sifatnya insidentil, kadang-kadang terlambat, manusia kan mungkin perutnya sakit atau baru datang dari safar atau anaknya sakit atau sifatnya insidentil. Tapi kalau orang itu ma'ruf, dikenal, dia ini suka masbuk, nah oh ini katanya yang paling benar tuh nih, aku ahlus sunnah salafi, tapi ibadah tiap hari masbuk, dikenal masyarakat, aib. Jika kita dituntut untuk terdepan di dalam kebaikan, bukan hanya pinter ngomong, tapi kita harus terdepan di dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu termasuk cara terbaik di samping akhlak yang mulia, paling semangat ya, memberikan teladan kepada masyarakat dalam segala kebaikan, dalam hal apapun. Kerja bakti harus semangat, tetangganya ada yang meninggal harus terdepan di dalam ta'awun. Kalau ada maksiat, ada bid'ah, mencari yang tidak ada, menyelisih misalnya ikut gali kuburan atau apa, menghindari, penting terdepan karena Allah. Oh, dia adalah orang yang diberikan harta, jangan kikir, terutama kepada orang awam. Orang awam lebih membutuhkan dibandingkan orang-orang yang sudah mengenal sunnah. Bukan berarti kita tidak boleh menolong saudara salafiyun, tidak. Yang tidak kalah penting, kalau kita diberikan kelebihan harta, berdakwah dengan harta. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di dalam kitab beliau Qam'ul Mu'anid di jilid yang pertama di halaman 283 beliau mengatakan, Inna musa'adatal muhtaji ablahu minal khitabah. Sungguh membantu orang yang membutuhkan bagi orang awam itu lebih besar pengaruhnya bagi dakwah, bagi diterimanya dakwah, bagi dicintainya dakwah ini dibandingkan orang itu berkhutbah. Inna dirhaman tu'inu bihi al-faqira wal muhtaja rubbama yakunu ablagha min mi'ati khutbah. Sungguh satu dirham yang kau gunakan untuk membantu orang fakir dan orang yang membutuhkan bisa jadi lebih besar pengaruhnya dibandingkan kamu menyampaikan 100 khutbah. Ceramah kesana kemari, ikut nyampaikan taklim sini, padahal dia orang yang berada, orang memiliki kemampuan, tapi tidak pernah membantu orang yang butuh, gak peduli. Tetangganya sakit, tetangganya fakir, gak ada kepedulian kita. Bukan ini orang awam nih,
Orang awam itu justru medan dakwah kita. Bagaimana kita mau membuat mereka tertarik kepada dakwah, kita nggak peduli dengan mereka. Bagaimana kita mau masukkan tauhid sebelum kita mendakwakan perkara-perkara yang lain? Sementara kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan. Hmm. Di antara nasihat Syekh Abdullah bin Shalih Abdullah Ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-ba'du qad yamunnullahu alaihi bil hidayah lid-dini. Sebagian orang ada yang Allah berikan karunia berupa hidayah untuk mengikuti agama yang benar, untuk mengikuti tauhid dan sunnah. Wa yatamassaku fi dhahirihi bisimati ahli dini wassalah. Dan berpegang teguh pada penampilan luarnya dengan sifat orang-orang yang beragama dan soleh. Walakin lam yas'a li islahi batinihi wa akhlaqihi. Tetapi dia tidak berusaha memperbaiki batinnya. Ini mengingatkan kita agar terus membenahi keikhlasan. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Kata Syekh Utsaimin di tempat yang lain, la ya'manu minan nifaqi illa munafik. Gak akan takut, tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Wa akhlaki, jika tidak berusaha memperbaiki akhlak-akhlaknya. Wa ihsanit ta'amul ma'al akharin, dia juga tidak berusaha untuk membenahi, memperbaiki, memperbagus muamalah dia dengan orang lain. Fayusbihu bisu'i af'ali wa akhlaqi subbatan li ahli dini wassalah. Sehingga dengan sebab buruknya kelakuan dan akhlak dia menjadi aib, menjadi bahan untuk apa? Mencela orang-orang yang beragama dan orang-orang yang soleh. Wa yaron nasu anna ba'dul awam bimurjalatihim wa tarbiyatihim alal adab fil muamalah fayakuluna bintali al awamu khairun minhum. Maka manusia menilai bahwa sebagian orang awam yang dilatih dan dididik dengan adab dalam muamalah, ya, sebagian orang menganggap bahwa orang yang semacam ini lebih baik dibandingkan orang tadi yang pertama yang mengikuti sunnah. Coba bagaimana ngerinya. Kemudian
yang juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini termasuk perkara yang penting sekali, yaitu terkait dengan apa? Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini harus menjadi orang-orang yang paling jauh dari perselisihan dan menampakkannya. Perselisihan di tengah-tengah Ahlussunnah Salafin terkhusus itu akan menjadikan manusia itu benci kepada dakwah, membuat mereka lari. Orang yang dulunya awam ingin dekat kepada sunnah, melihat perselisihan, baik itu dibingkai dengan perselisihan manhaj, walaupun memang kadang harus berselisih jika memang faktanya seperti itu, bukan berarti kita menyalahkan perselisihan secara mutlak. Kalau memang itu perselisihan yang berdasarkan al-haq, ya harus. Tapi terlepas dari itu, ataupun perselisihan masalah pribadi antara salafin satu dengan salafin yang lain, gara-gara urusan dunia, pinjam meminjam, hutang piutang, ataupun kedzaliman yang lain, saling menyakiti dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, ijtima'un nas ala kalimatin wahidah la syakka annahu sababun linasr. Bersatunya manusia di atas satu kalimat tidak diragukan lagi, itu merupakan sebab kemenangan. Walihada, oleh karena itulah, yambaghi li thalabatil ilmi walil ulama, sepantasnya lah, seharusnya lah bagi para penuntut ilmu dan para ulama, an la yudhira khilafahum wa niza'ahum amamal amah, jangan menampakkan perselisihan dan pertikaian mereka di hadapan orang-orang awam. Berusaha menutupi, jangan sampai bocor. Jika itu yang mendorong perselisihan itu karena kebatilan, wajib yang salah segera rujuk kepada al-haq, bertaubat kepada Allah. Demikian juga dalam perselisihan dunia, yang zalim wajib segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada orang yang dia zalimi. Ikhtilaful ara' la budda an yakun, kalau perbedaan itu hanya dalam pendapat-pendapat yang memang di situ ada ruang ijtihad dalam masalah-masalah fikih yang memang para ulama sendiri berbeda pendapat, yang sekarang lagi ramai misalnya tentang hukum berdakwah melalui siaran langsung ataupun dengan video dan semisalnya. Sebagian ulama berpendapat itu termasuk gambar yang diharamkan. Sebagian yang lain memang ulama-ulama besar ada yang mengatakan tidak masalah, apalagi yang siaran langsung misalnya. Semacam ini, perbedaan semacam ini misalnya, yang di situ ada ruang ijtihad. Contohnya pasti ada. Ya. Amma kaunu kullun wahid minhum yaibu alal akhar in khalafahu. Adapun jika masing-masing dari mereka mencela yang lainnya jika berbeda pendapat, ingat, dalam perkara-perkara yang memang ada ruang ijtihad. Kalau dalam perkara yang mujma' alaih, disepakati oleh para ulama, tidak boleh kita menyelisih. Baik itu dalam masalah akidah, manhaj, ataupun masalah fikih. Fikih misalnya kan, ulama sepakat, misal sholat subuh 2 rakaat, ini kan kaum muslimin sepakat. Contoh kan sederhana, fikih juga kan, orang yang sholat subuh 3 rakaat misalnya kan, contoh bahwa jangan dipahami bahwa kesepakatan itu hanya dalam masalah akidah.
Ya, atau mana dalam masalah fikih pun. Tapi kalau dalam masalah fikih para ulama berbeda pendapat, ada ruang ijtihad. Ada yang pro dan kontra. Satu yang pro mencela, yang kontra dan sebaliknya. Hada khatarun azim jiddan. Ini sangat berbahaya bagi dakwah. Li'anal amah tara hadan niza'ah, karena orang-orang awam itu ketika melihat perselisihan semacam ini, fala tafiku biwahidin minhum, enggak akan percaya kepada salah seorang dari mereka, baik yang kubu ini, yang berpendapat dengan ini atau yang berpendapat dengan ini, yang membolehkan atau melarang. Contoh mungkin, atau dari kalangan Hizbiyun, Rojaiyun misalnya, ketika mungkin pernah dia belajar kepada salidah kita, tahu peristiwa semacam ini, loh, sekarang mereka berselisih. Berarti yang benar yang mana ini? Dulu melarang, sekarang boleh dan sebagainya. Misalnya, contoh, si membuat mereka nggak percaya. Berarti ini nggak benar ini. Dulu teman-teman saya dicelat, disalahkan gara-gara masalah berdakwah dengan media-media semacam ini, misalnya. Nggak percaya lagi. Padahal ya kalau kita bicara nafsul masalah, ya substansi masalahnya, ya kita berbeda dengan mereka. Itu masalah manhaj, masalah akidah, bukan semata-mata masalah media dakwah. Ala annal amah saufa yatafarraqun. Di samping juga orang-orang awam akan ikut berselisih, melihat, oh ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya kan? Faniza'u la syakka annahu sababun lil khudlan wal fashal wa tamazzugil ummah. Di samping jadi perselisihan itu tidak diragukan lagi merupakan sebab kegagalan, kekalahan, dan perpecahan di tengah-tengah umat ini. Itu ikhwana fillah intinya yang bisa kita dengarkan bersama, sehingga kita harus menjadi yang terdepan di dalam akidah kita, di dalam keikhlasan kita, di dalam ibadah kita, dan di dalam akhlak kita. Semua yang baik kita harus menjadi teladan terdepan melakukannya, dan semua yang buruk kita harus yang terdepan untuk menjauhinya. Ini modal terbesar kita setelah pertolongan Allah, setelah ilmu, dengan kita menempuh prinsip mendasar semacam ini. Dan yang terakhir yang Ana ingatkan, bahwa kita tahu tentang besarnya keutamaan dakwah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu, dengan sebab dirimu, lebih baik dibandingkan unta merah, dibandingkan harta yang paling mahal, berharga. Rasulullah mengatakan demikian. Demikian juga Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yang kusa min ujurihim syai'an.
Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain contoh, memberikan contoh yang baik, suatu apapun kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala dari amal yang dikerjakan itu, dan juga mendapatkan pahala setiap orang yang mengikuti dia, dan itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti dia sama sekali. Dan Rasulullah juga mengatakan, ad-dalu alal khairi lahu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau kita mengingat kembali ini, maka hendaklah kita semangat berdakwah. Kalau kita tidak mampu atau belum mampu dengan ilmu kita, berdakwahlah dengan akidah kita, dengan keikhlasan kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, dengan muamalah kita. Jadi itu lebih bermanfaat, lebih menarik orang-orang awam untuk mengikuti al-haq dibandingkan sekian banyak ilmu yang tidak diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jadikan bermanfaat apa yang kita dengar bersama dan menolong kita jadi orang-orang yang terdepan mengamalkannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.